Sekarang saya menanyakan tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang Mbak ketahui. Ya, boleh. Emang mau tanya tentang apa saja, Mbak? Saya mau menanyakan nih, Anda tahu enggak apa itu wawasan kebangsaan, apa itu cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang pertama, Mbak, menurut pendapat Mbak tuh apa itu wawasan kebangsaan? Nah, menurut saya, setahu saya itu wawasan kebangsaan adalah suatu pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berkaitan dengan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang berada di wilayah berbangsa dan bernegara. Ya, terus terkait dengan pilar-pilar bangsa Indonesia, apa saja pilar-pilar dari bangsa Indonesia itu sendiri, Mbak? Nah, kalau mengenai pilar bangsa Indonesia, kalau tidak salah jumlahnya 4, di mana pilar yang pertama itu Pancasila, kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah itu saya ingin menanyakan tentang kecintaan Mbak terhadap tanah air Mbak. Nah, bentuk cinta tanah air Mbak itu seperti apa dan bagaimana implementasi Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Tentang hal tersebut, saya pernah melakukan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Besar Negara Republik Indonesia. Salah satunya telah mengikuti ketika 17-an, juga menggunakan produk-produk yang dibuat di Indonesia, serta saya juga pernah mengikuti gotong royong yang pernah dilakukan di daerah saya. Sekarang kan Mbak nih, Indonesia terjangkit COVID-19, semua negara juga terjangkit COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri sudah melakukan program vaksinasi untuk warganya. Kalau Mbak udah vaksinasi belum? Belum. Menurut pendapat Mbak nih, program pemerintah yang terkait vaksinasi ini udah baik atau bagaimana, Mbak? Menurut pendapat Mbak bagaimana? Kalau sekarang ini cukup baik karena vaksinasi sudah dilakukan di berbagai daerah, walaupun di daerah saya belum sampai ada orang yang sudah divaksinasi. Mungkin sebagian ada, tapi di daerah sini mungkin sebagian besar sudah ya Mbak ya. Mungkin untuk pelajar seperti Mbak belum ya Mbak ya? Ya, kalau pelajar belum selesai. Tapi berani nggak Mbaknya divaksin? Berani dong. Bagus, berarti nih. Selanjutnya nih Mbak, untuk pertanyaan yang terakhir dari saya, kan sekarang saking banyaknya isu tentang peredaran narkoba, kan Mbak nih sebagai generasi milenial nih, sebagai pemuda, pemudi, bagaimana pendapat Mbak tentang hal tersebut? Kalau tentang maraknya narkoba, sebaiknya dilakukan suatu sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Untuk menghindari itu diperlukan kepada remaja atau di mana diperlukan untuk remaja-remaja tentang apa sih pentingnya untuk menghindari narkoba tersebut ya Mbak ya. Bagaimana caranya kita untuk menghindari hal tersebut ya, dengan cara sosialisasi. Kita juga harus menghindari hal tersebut dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya Mbak menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam. Nah, ada apa nih Pak? Tumben nih ada nih seperti ini nih. Dari mana nih?
Ya, kami dari CPNS Kemenkumham dari UPT Lapas Mataram ingin bertanya tentang isu-isu yang ada di Indonesia sekarang ini. Ya, tentang isu apa itu? Yang pertama, kami ingin bertanya tentang isu narkoba yang banyak sudah di masyarakat yang penyalahgunaannya. Menurut Bapak, bagaimana dengan kejadian tersebut? Menurut saya sih narkoba itu ya sangatlah berbahaya itu ya. Menurut saya itu penyakit masyarakat ya. Nah, menurut saya itu harus dibasmi itu deh ya. Kalau ada yang seperti itu ya kita laporkan aja kepada pihak yang berwajib itu biar segera ditangani dan ditangkap. Nah, seperti itu deh kalau menurut saya. Itu. Saya sangat tidak setuju dengan adanya narkoba di lingkungan kita ini. Ya. Oh Bapak, kalau ada narkoba di kampung ini berarti Bapak akan melapor ke pihak berwajib gitu ya Pak? Ya kalau ada itu pasti saya laporkan itu Pak. Ya pasti akan laporkan karena itu sangatlah berbahaya gitu ya. Untuk ini apalagi di generasi muda zaman sekarang ini sangat berbahaya ya. Narkoba ya yang seperti itu harus dibasmi itu ya Pak ya. Itu. Kan narkoba sudah merajalela gitu kan Pak. Nah, Bagaimana menurut Bapak cara pencegahannya agar yang kecil sudah gitu dari keluarga sendiri gitu? ya kalau menurut saya sih pencegahannya itu ya misalnya kalau ada orang yang seperti itu ya kalau ada di lingkungan kita ya kita tegur dengan baik-baik gitu kan, janganlah bahwa narkoba itu sangatlah berbahaya itu, jangan coba-coba memakai narkoba seperti itu. Nah kemudian apabila kita misalnya dia sudah kita tegur terus masih aja dia ya udah laporkan aja kepada pihak yang berwajib kan gitu ya. Ya itu. Nah, Itu kalau menurut saya gitu. nah kan Pak, narkoba kan sudah. Sekarang ini ada bukan isu sih, corona yang merajalela. Kabar-kabarnya pemerintah ada mau vaksin massal. Apakah Bapak setuju dengan vaksin tersebut? Ya, kalau saya sih ya selaku warga di sini itu saya sangat setuju sekali karena dapat mengurangi ini penyakit COVID-19 ini gitu ya, mengurangi gitu ya. Ya mudah-mudahan sih untuk kedepannya ya itu vaksin ini pas cocok itu ya. Nanti bisa tidak bisa menular kan seperti itu ya. Pemerintah sekarang kan seperti itu. Pemerintah sekarang udah bagus gitu ya. Tindakan pemerintah itu. Tapi apakah dengan diadakannya vaksin, apa tetap kita melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker atau tidak? Nah, karena ini masih dalam maraknya ini COVID ini kan itu ya Pak ya. Ya itu sangat perlu, sangat penting tuh. Kita harus pakai masker dulu gitu. Nah, nanti mungkin lagi setahun kita tidak tahu gitu ya. Tidak tahu kalau sudah mereda ini gitu ya. Mereda ini ya, mungkin pemerintah menyarankan untuk tidak pakai masker, berhenti kan gitu ya. Nah, seperti itu. Mengirit dana gitu. Nah, untuk mengirit dana gitu. Ya. Nah. Kan seperti sekarang keluar kota harus pakai swab karena corona gitu kan, karena sudah divaksin bisa jadi tidak kan Pak? Oh iya, itulah makanya nih dalam ini COVID ini ya banyak orang yang dirugikan gitu ya Pak ya. Itu terus kalau kita keluar daerah harus pakai apa namanya itu swab segala macam kan bayar kan gitu kan. Nah jadi kita ini pemborosan gitu kan. Ya mudah-mudahan COVID ini bisa cepat reda gitu ya dengan adanya vaksin ini gitu ya Pak ya. Kita berdoa aja gitu ya. Mungkin itu saja mungkin yang dari kami saja. menanyakan sesuatu Pak. Ya. Isu tersebut. Ya mudah-mudahan narkoba ini cepat menghilang lah gitu ya Pak ya. Tuh, kita berdoa saja gitu ya. Ya. Itu aja ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Nah, ya. Ya. Selamat malam malam. Pak. Ya malam. Malam. Selamat malam Mas. Ya malam Pak. Kami dari peserta Laskar CPNS Kemenkumham 2021 ingin mewawancarai Mas terkait isu-isu yang akan mengancam keutuhan wilayah NKRI. Tapi sebelum itu, nama Mas siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Yusril Azhari.
Mas Yusril, apa bersedia untuk diwawancara? Ya, saya bersedia Pak, tapi dengan saya menjawab pertanyaan Bapak dengan semampunya saja. Oke lah Pak. Di zaman sekarang banyak isu-isu yang akan mengancam keutuhan wilayah NKRI, khususnya narkoba. Di kalangan remaja ini banyak yang memakai narkoba. Bagaimana pendapat saudara tentang isu narkoba tersebut? Menurut saya tidak setuju dengan isu tersebut karena seperti yang kita tahu, narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang dilarang di Indonesia kan. Narkoba seperti itu kan dapat merusak generasi bangsa kita Pak, gitu. Dapat merusak generasi bangsa. Tapi sepengetahuan Bapak, jenis-jenis narkoba itu apa aja ya? Yang saya tahu jenis-jenis narkoba itu seperti ganja, kokain, sabu-sabu, heroin, sama ekstasi, itu Pak. Seperti itu. Tapi untuk efek dari ketika ada orang remaja yang menggunakan narkoba, efeknya itu bisa seperti apa contohnya? Yang saya tahu efeknya itu bisa bikin kecanduan, ya bisa bikin imun kita menjadi lemah juga, dan yang seperti kita tahu kan narkoba itu dapat merusak fisik ataupun mental kita. Apakah ada upaya dari diri kita sendiri untuk menghindari dari benda terlarang tersebut seperti narkoba? Kalau menurut saya untuk menjauhinya itu ada beberapa sih, terutama kita menjaga pergaulan kita ya dengan cara hidup sehat, menjaga pola makan, rajin olahraga, seperti itu Pak. Jadi itu upayanya dari diri kita sendiri. Untuk isu terkait pandemi COVID-19, isu ini kan sangat besar sehingga merupakan tantangan bagi seluruh warga di Indonesia maupun di dunia ini. Ada upaya pemerintah untuk menerapkan protokol 5M, termasuk upaya pemerintah memberikan vaksin kepada seluruh warga Indonesia. Bagaimana pendapat saudara terhadap vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah? Kalau menurut saya sangat setuju Mas, karena ketika kita dapat vaksin itu kita akan menjadi bisa terhindar dari corona dan dapat menguatkan imun tubuh sehingga kita bisa beraktivitas seperti normal kembali. Jadi begitu pendapat saudara terhadap vaksin yang akan diberikan pemerintah. Ya di vaksin. Pernah nggak di sekitar lingkungan Anda ada yang menolak vaksin? Dengar gitu? Kalau sekitaran di lingkungan saya, setahu saya tidak ada. Oh, berarti lingkungan Anda bagus Ya, mau menerima saran-saran dari pemerintah. ya itu kan dari pemerintah, dari anjuran pemerintah juga. Kita sebagai masyarakat ya harus menaatinya. Mungkin itu saja sih yang dari kami untuk bisa mewawancarai Mas. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk waktunya sih terima kasih Mas ya. Ya Pak, sama-sama.